12 murid Yesus atau 12 Rasul Yesus yang keempat adalah Yohanes. Nama Yohanes dalam bahasa Yunani adalah Loanes, yang berasal dari bahasa Ibrani Yokanan atau Yohanan, yang artinya pemberian Tuhan. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus, yang bersandar dekat kepadanya pada perjamuan Paskah terakhir, Yohanes 13 ayat 23. Yohanes adalah saudara Yakobus dan mungkin lebih muda dari Yakobus, sebab di kitab-kitab Injil namanya selalu disebut sesudah Yakobus, kecuali beberapa bagian di dalam Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Tampaknya Yohanes sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis, sebagaimana halnya dengan Andreas. Yohanes 1 ayat 35 sampai 37 ayat 41. Berdasarkan Markus 16 ayat 1 dan Matius 27 ayat 56, Salome adalah ibu Yohanes dan Yakobus. Dan jika dihubungkan dengan Yohanes 19 ayat 25, maka Salome adalah saudara Maria, ibu Tuhan Yesus. Dengan demikian, Yohanes dan Yakobus adalah saudara sepupu Tuhan Yesus. Tampaknya orang tua Yohanes dan Yakobus cukup berada, sebab ayah mereka Zebedeus adalah nelayan yang mempunyai orang-orang upahan. Markus 1 ayat 20. Sedangkan Salome adalah salah seorang perempuan yang melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Lukas 8 ayat 3, Markus 15 ayat 40. Yohanes adalah orang yang agresif dan mempunyai watak yang keras. Salah satu contoh kekerasan watak Yohanes adalah ketika ia mencegah orang yang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, sebab ia menganggap bahwa orang itu tidak termasuk muridnya. Tetapi Tuhan Yesus melarang Yohanes untuk mencegah orang tersebut. Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Bersama Petrus, Yohanes adalah murid yang disuruh Tuhan Yesus mempersiapkan perjamuan Paskah terakhir. Lukas 22 ayat 8. Di dalam Yohanes 18 ayat 15 diceritakan bahwa Yohanes mengenal imam besar. Bahkan sebuah tradisi berkata bahwa keluarga Yohanes memasak ikan untuk keluarga imam besar. Hal inilah mungkin yang membuat para pengawal ragu-ragu menangkap Yohanes ketika mereka menangkap Tuhan Yesus. Yohaneslah satu-satunya murid yang berani tetap berdiri di dekat salib Tuhan Yesus, dan ia menyerahkan ibunya untuk diurus oleh Yohanes. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Di gereja mula-mula, peran Yohanes cukup kuat. Bersama Petrus ia menjadi pemimpin gereja terkemuka. Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, lalu ditangkap dan diperhadapkan kepada Mahkamah Agung. Kisah Para Rasul 4 ayat 13, Kisah Para Rasul 5 ayat 33 dan ayat 40. Bersama Petrus, Yohanes diutus kepada orang-orang Samaria yang telah percaya untuk menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul 8 ayat 14. Dan bersama Petrus dan Yakobus saudara Tuhan Yesus, Yohanes adalah soko guru jemaat mula-mula. Galatia 2 ayat 9. Tertullianus
1060 sampai 225 Masehi, seorang bapak gereja terkenal mengatakan bahwa Yohanes dibawa ke Roma dan dimasukkan ke dalam kuali minyak yang mendidih, tetapi tidak luka, dan kemudian dibuang ke sebuah pulau. Mungkin itulah pulau Patmos, tempat Yohanes menulis kitab Wahyu 1 ayat 9. Tradisi menceritakan bahwa Yohanes memelihara ibu Tuhan Yesus atau Maria sembari mengembalakan jemaat di Efesus, dan ibu Tuhan Yesus meninggal di sana. Menurut Polikrates, tahun 1030 sampai 1960 Masehi, gembala jemaat di Efesus, Yohanes meninggal di Efesus. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling lama hidup. Mungkin inilah arti tersirat dari Yohanes 21 ayat 23. Yohanes adalah penulis Injil Yohanes. Dia juga menulis 3 kitab, yakni 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, serta kitab Wahyu. Dengan demikian, Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak menulis kitab suci. Yohanes dikenal sebagai rasul kasih yang banyak menulis tentang kasih. Ini membuktikan bahwa wataknya yang keras itu telah diubahkan oleh Tuhan Yesus.